Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu kita akan mendesain well test. Sebenarnya slide yang saya siapkan eh, sedikit lebih banyak gitu ya, tapi mengingat waktu saya langsung ke example. Di slide-slide sebelumnya nanti kalau kita masih sempat waktunya, saya akan sedikit membahas basic tentang desainnya gitu ya. Tapi kita siapkan dulu atau kita bahas dulu porsi utamanya, yaitu langsung example-nya. Nah, langsung seperti ini ya. Jadi ini kita misalnya kasusnya seperti ini. Your company baru saja mengebor dan melogging sebuah sumur eksplorasi dan menemukan ada zona gas yang cukup promising sepertinya kalau kita lihat dari lognya, kita lihat dari seismiknya gitu ya. Kemudian dari log, target zone itu di sekitar 8.190 feet sampai 8.400-an feet secara vertical depth. Nah, sumur itu akan kita lakukan well test ya dengan menggunakan eh, temporary completion ya. Jadi mungkin kompresinya belum permanen ya, masih ada sedikit perubahan belakangan nantinya gitu ya. Jadi masih temporary kompresi dengan hanya membuka atau memperforasi 50 feet to flow in the central of the pay interval. Ya, jadi reservoirnya tebal, tapi kita melakukan temporary kompresi atau temporary perforasi hanya membuka 50 feet. Nanti belakangan bisa kita tutup lagi, ini perforasinya atau seperti apa strategi belakangan akan kita buat. Tapi ini hanya untuk keperluan well test, kita perforasi 50 feet. Kemudian data rock dan fluid property udah disediakan. Misalnya kita sudah punya asumsi awal ya, mungkin asumsinya ini bisa mengambil analog data dari lapangan sebelah gitu ya, lapangan terdekat bisa, atau memang dilakukan quick analysis di tempat misalnya. Langsung dicek berapa porosity-nya gitu misalnya dari log ya. Atau misalnya kita dapat viscosity dan lain sebagainya, udah bisa kita analisis cepat di tempat, itu bisa juga. Tapi biasanya untuk level eksplorasi kita belum bisa dapat data fluid yang akurat dan mungkin kita lebih banyak menggunakan data analog. Nah, datum depth secara true vertical depth itu 8.300 feet. Kita asumsikan normal pressure gradient itu 0,465 supaya kita bisa mengasumsikan atau menghitung atau memperkirakan tekanan reservoir berapa ya. Kemudian temperatur gradient kita asumsi 2 Fahrenheit per 100 feet dengan surface temperatur 32 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian dari log data, permeability itu ada di kisaran 100 sampai 1000 milidarcy. Itu dari bacaan log, dan bacaan log kan tidak konstan nilainya ya. Pasti ada daerah zona-zona yang low permeability, ada yang high permeability. Nah, kalau kita average itu berada di kisaran 100 sampai 1000 milidarcy. Kemudian karena kita baru ngebor, baru kompresi, kita asumsikan ada mechanical damage, skin faktornya 10. Nah, seperti yang saya sempat singgung kemarin, skin factor ini akan membesar karena efek limited entry. Nah, kemudian seperti itu kita udah dapat data. Kemudian pressure drawdown itu maksimal hanya 10% dari initial pressure. Jadi kalau kita mau mengalirkan sumurnya, maksimal ketentuannya misalnya hanya 10% sampai 10% dari initial pressure. Kemudian dari regulasi, kita bisa flare, tapi paling maksimal itu 25 mmscf. Jadi kita nggak boleh flare lebih besar dari sini, dan ini akan mengatur nanti laju alir kita seberapa besar maksimumnya. Kemudian kita punya dua pressure gauge, satu piezo gauge dan quartz gauge. Kemarin saya sempat singgung bahwa yang lebih umum dipakai itu yang quartz sekarang gitu ya. Tapi ini kasusnya komprehensif, kita punya dua opsi, atau kita menggunakan dua. Nah, gauge yang piezo, dia punya resolusi sampai 0,05 psi, jadi dia very detail sampai 0,05 psi. Tapi quartz lebih tinggi resolusinya, dia bisa membaca sampai detail 0,01. Nah, kemudian kedua gauge ini bisa kita pakai di calibration range-nya 0 sampai 5.000, 0 sampai 10.000, atau 0 sampai 15.000.
gitu. Jadi dia cocok untuk kondisi high pressure. Dan all gauge itu bisa dipakai sampai 300 Fahrenheit. Dan berdasarkan perhitungan gitu ya, budget kita melakukan well test hanya boleh 72 hours. Ya, hanya boleh 3 hari gitu. Ini yang kemarin saya bilang ada limitasi berapa lama kita melakukan well test, apalagi ketika eksplorasi. Di sini hanya dibatasi 72 jam. Jadi dalam kurun waktu 72 jam, ya dalam kurun waktu 72 jam, kita harus bisa mendapatkan data yang valuable, kita harus bisa menginvestigasi zona reservoir sejauh mungkin, itu harapan kita. Nah, oke, kita mulai hitung.